Haleluya, haleluya. Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Shalom, apa kabarnya semua? Haleluya. Luar biasa, puji Tuhan. Kita bisa berkumpul lagi di rumahnya yang kudus, memperingati kenaikan Tuhan Yesus. Mari kita mau siapkan hati hidup kita untuk kita boleh datang di hadapannya. Kita mau menyembah Tuhan. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita akan berdoa untuk memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa untuk pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami. Kami datang di hadapan-Mu pada hari ini Tuhan, untuk memperingati Tuhan hari kenaikan-Mu ke surga Tuhan. Kau hidup bagi kami Bapa, Kau hidup bagi kami Yesus Tuhan. Dengan bukti-Mu Tuhan naik ke surga Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih. Oh, kami akan beribadah padamu pada pagi hari ini Tuhan, dengan hati yang rindu, dengan hati yang rindu kepadamu Roh Kudus. Biar Tuhan ibadah ini menyenangkan Engkau Tuhan, dan Kau hadir di tempat ini Tuhan, memuaskan setiap hati kami Tuhan. Karena kami tahu di mana hadirat-Mu Tuhan ada, di situ ada sukacita-Mu, di situ ada kekuatan dan kelepasan Tuhan, kemenangan yang berasal daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap anak hamba-hamba-Mu Tuhan, anak-anak-Mu yang mengambil bagian dalam pekerjaan-Mu pada pagi hari ini. WL singer, pemain musik, sebentar juga hamba-Mu yang akan bawakan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kau mengurapi setiap kami Roh Kudus, juga setiap jemaat-Mu Tuhan di rumah Tuhan. Kami percaya hadirat-Mu, Roh Kudus-Mu Tuhan yang telah Kau kirimkan kepada setiap kami Tuhan. Oh, telah Kau Tuhan tujukan kepada kami Tuhan. Kami menikmati-Mu Tuhan, kami menikmati Tuhan. Biar Roh Kudus-Mu Tuhan memenuhi setiap kami Roh Kudus. Haleluya. Kami juga mau berdoa Tuhan, kalau pada pagi hari ini saat kami berdoa Tuhan, ada yang kuasa yang tidak senang Tuhan, kami mau bersatu hati Tuhan, kami mau tengking Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Hanya suami Tuhan, Roh Kudus-Mu saja Tuhan ada di tempat ini Tuhan, memenuhi setiap kami Roh Kudus. Haleluya Bapa, haleluya. Kami akan buka Tuhan ibadah pada pagi hari ini hanya di dalam nama-Mu Yesus. Haleluya, amin. Selamat beribadah. Haleluya, jemaat yang saya kasih dalam Tuhan. Pada pagi hari ini kita bersyukur, kita bersuka cita, kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dia telah menyediakan tempat yang terbaik buat kita, dan Dia telah mencurahkan Roh-Nya buat kita untuk menghibur dan menolong dalam setiap kehidupan kita. Haleluya Tuhan. Kami percaya pengurapan Roh Kudus-Mu Tuhan nyata di tempat ini. Kami siap memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan.
karena kita mau memuji memuliakan Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tuhan
revival, revival, revival in the land. Nations will come and worship you. For the morning, the sun, for the east and the west. There is revival, there is revival, another revival. Haleluya, terima kasih Tuhan. Silakan duduk jemaat yang saya kasih dalam Tuhan. Haleluya Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk diisi oleh kebenaran hidupnya Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkaulah penolong kami Roh Kudus. Engkaulah penghibur kami Roh Kudus. Haleluya. Yang dijanjikan
berkarya dalam pujian penyembahan kami. Dan saat ini Roh Kudus Kau berkarya di tengah-tengah kebenaran firman-Mu. Pakai mulut bibir hamba-Mu untuk mengatakan firman-Mu. Dan Kau memakai setiap umat-Mu hari ini, anak-anak-Mu, hamba-Mu di gereja maupun di rumah maupun dalam ibadah online. Kuasa-Mu mengalir di dalam kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami buka hati kami. Kami siap untuk kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Shalom. Puji Tuhan saudara. Hari ini kita bersama-sama memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Untuk kita sebagai orang-orang percaya, orang-orang Kristen, hari raya yang keempat. Yang pertama itu Natal, dan bulan yang lalu kita memperingati kematian Tuhan. Dan sebagai tanda bahwa setiap manusia memang akan mati sudah dikasih Tuhan. Tetapi kemudian Yesus bangkit dari kematian. Artinya bahwa ada pengharapan. Di dalam Yesus ada pengharapan bahwa setiap orang yang mati akan dibangkitkan di dalam Tuhan. Yang percaya katakan amin. Ya, bahkan bukan hanya itu, setiap yang sakit, setiap yang lemah, ada jaminan Tuhan oleh pilu-pilunya kita disembuhkan, kita dipulihkan Tuhan. Dan setelah 40 hari Yesus bangkit. 40 hari itu saudara, 40 itu menandakan hari yang komplit, lengkap. Biasa kalau kita beli makanan ada makanannya. Ini biasa ada makanan yang komplit, lengkap. Semuanya sudah ada makanannya, ada juga minumannya. Hari yang ke-40 itu hari yang lengkap, komplit. Dan saya percaya bahwa pertolongan Tuhan itu selalu lengkap. Tuhan tidak pernah menolong kita setengah-setengah. Hari ini diberkati, besok tidak. Besoknya lagi diberkati, besoknya tidak. Tuhan tidak pernah bekerja setengah-setengah. Tuhan selalu ingin bekerja secara lengkap, secara komplit. Makanya 40 itu Musa di atas gunung. Yesus juga 40 hari selesai ketika dia puasa, saudara. Saudara-saudara kita hari ini, saudara sepupu kita juga merayakan kemenangannya setelah puasa kekasih Tuhan. Dan pas hari ini, hari yang ke-40, Yesus naik ke surga. Dan kita akan sama-sama merenungkan kenaikan Yesus ke surga. Kita buka Injil Lukas pasal yang ke-24. Injil Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-50 sampai ayat yang ke-53. Injil Lukas pasal yang ke-24 ayat 50 sampai 53, demikian firman Tuhan. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di sini kita melihat bahwa momen kenaikan Yesus Kristus ke surga, firman Tuhan katakan bahwa murid-murid itu pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Kita kan sebenarnya kalau momen-momen perpisahan itu, saudara, itu momen-momen yang sering mengharukan, bahkan menyedihkan. Ketika anak-anak sekolah mengadakan prom night, saudara, perpisahan, mereka sudah sekian lama bersama-sama, setelah itu mereka adakan malam perpisahan. Itu malam yang mengharukan karena mereka sadar tidak lama lagi mereka akan berpisah satu sama lain. Mereka ada yang kuliah di sana, ada yang kuliah di sini, ada yang mungkin langsung melanjutkan kerja dan sebagainya. 3 tahun mungkin dari SMP juga mereka bersama-sama. Momen perpisahan memang momen yang sebenarnya cukup menyedihkan juga, apalagi ketika bagi orang tua melepas anaknya untuk kuliah keluar kota. Karena kadang-kadang ada perasaan ini juga, saudara, sedih juga. Anak-anak yang akan tugas keluar kota. Tetapi kita melihat momen perpisahan Yesus dengan murid-murid. Firman Tuhan katakan momennya bukan momen yang
kayak menyedihkan. Aduh, Yesus sudah ke surga, Yesus sudah tidak bersama-sama lagi kita. Tapi firman Tuhan mengungkapkan bahwa murid-murid pulang dengan sangat bersukacita. Ini satu perbedaan yang luar biasa. Tidak ada air mata. Yang ada adalah sukacita. Itulah sebabnya momen kenaikan Yesus ini sebenarnya memang momen bersukacita, saudara. Katakan bersama-sama dengan saya selalu mau bersukacita. Iya, dalam segala situasinya seharusnya ini murid-murid sedih. Seharusnya berpisah dengan Yesus, guru mereka, Tuhan mereka, selalu bersama-sama dengan mereka. Tapi mereka selalu mau bersukacita. Dan inilah momen hidup kita kekasih Tuhan. Sebagai orang-orang percaya, tema hari ini berbicara mengenai sukacita dalam kenaikan Yesus Kristus. Ya, dan saya berdoa setiap kita mengalami sukacita Tuhan ini. Kenapa murid-murid bersukacita? Mari kita bersama-sama renungkan firman Tuhan kita. Yang pertama, firman Tuhan katakan bahwa ayat 50, Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betani. Yesus tidak membawa mereka di Yerusalem, tempat yang ramai, di dalam kota atau di tengah-tengah kota. Yesus membawa mereka memang keluar kota, dekat Betani, dan memang ini Betani itu sebenarnya kampung, saudara. Kampung, dan itu nggak terlalu besar, agak sunyi. Artinya bahwa momen kenaikan ini Yesus tidak maksud ini momen orang semua bisa lihat, tidak. Khusus murid-murid saja. Khusus orang-orang pilihannya saja. Karena bagi Yesus murid-muridnya ini istimewa. Walaupun secara logika kalau kita pikir memang lebih bagus kalau banyak yang menyaksikan. Tetapi bagi Yesus momen kenaikannya ke surga tidak semua orang. Hanya orang-orang pilihan saja, khusus murid-muridnya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kenapa kita bersukacita di dalam kenaikan Tuhan? Firman Tuhan katakan juga bahwa kita ini bukan hanya orang-orang yang dipanggil, tetapi kita semua adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Hari ini kita ada, bukan karena sekedar kita dipanggil oleh Tuhan. Saudara, kita dipilih oleh Tuhan. Ada perkenanan Tuhan di situ. Dari awal pelayanan Yesus pun dengan murid-murid, Yesus selalu berbicara tentang perumpamaan-perumpamaan. Sampai setiap kali suatu saat murid-murid berkata kepada Yesus, Tuhan, kenapa Tuhan berkata kepada mereka, maksudnya orang-orang Yahudi, orang Farisi, kepada mereka perumpamaan-perumpamaan. Dan Yesus berkata, memang kepada kalian khusus memang diberitakan rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada mereka cukup perumpamaan-perumpamaan. Tuhan membedakan, saudara, orang-orang pilihan dengan orang-orang yang bukan pilihan. 1 Petrus pasal 2 ayat 9 firman Tuhan katakan, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Saudara dan saya, kita ini umat pilihan Tuhan, orang-orang pilihan, orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan perlakuan Tuhan pun itu khusus di dalam kehidupan kita. Makanya tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersukacita. Apalagi nanti saudara, setelah hari raya keempat ini, hari kenaikan, 10 hari setelah ini kita akan merayakan hari Pentakosta, hari yang ke-50, hari pembebasan, hari pencurahan Roh Kudus. Dan saya berdoa kita sama-sama mengalami semuanya. Pencurahan Roh Kudus sudah terjadi, tapi saya berdoa bahwa kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Minggu depan kita akan mengadakan doa 3 hari, saudara. Dan saya berharap kita semuanya mau terlibat dalam doa dan kita mengalami, kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Ada sukacita tersendiri di dalamnya. Kenapa? Kita adalah orang-orang pilihan.
Itu pun kalau kita baca di kisah Rasul, hanya murid-murid juga yang mengalami. Tidak semua orang hanya melihat, mereka ngapain? Mereka mabuk atau apa? Tidak, saudara. Mereka mengalami sukacita pencurahan Roh Kudus. Dan hari ini kita bersama-sama mengalami sukacita Tuhan di dalam kenaikannya. Karena kita sadar bahwa kita juga adalah orang-orang pilihan Tuhan. Katakan bersama-sama dengan saya orang pilihan Tuhan. Amin. Tidak main-main loh, saudara. Bagi orang-orang lain, Tuhan hanya menyatakan kayak perumpamaan. Tapi orang-orang pilihan, Yesus katakan, kepada kalian aku memberitakan rahasia kerajaan surga. Tuhan, bagaimana Tuhan akan menyingkapkan rahasia-rahasia kerajaan surga. Beberapa waktu yang lalu ada yang konseling sama kami, saya katakan, apapun masalahmu, ketika kau dekat dengan Tuhan, engkau menyembah Tuhan, Tuhan akan menyatakan rahasianya kepadamu dan kau harus tangkap. Kau harus tangkap suara Tuhan, lakunya Tuhan, rencananya Tuhan dalam hidupmu. Karena biar bagaimanapun masalah apapun yang masuk dalam hidup kita tetap orang-orang pilihan Tuhan. Itulah sebabnya kalau kita baca, saudara, di dalam Lukas 18 ayat yang ke-7, coba kita menonton dulu, saudara, ketika Yesus berbicara tentang doa. Lukas 18 ayat yang ke-7, firman Tuhan katakan, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya, dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Perhatikan, saudara, kenapa Yesus mengungkapkan tentang orang-orang pilihannya. Artinya memang ada orang-orang yang dia berdoa siang dan malam, tapi mereka bukan orang pilihan. Tapi perhatikan, orang-orang pilihan ini adalah orang-orang yang ditebus oleh darah Yesus. Orang-orang yang sudah diampuni dan dikuduskan di dalam namanya. Orang-orang yang menyangkal dirinya dan mengikut Yesus. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepada Tuhan? Beda, saudara. Ketika kita berdoa, Tuhan tahu kita ini orang pilihan. Saya suka kata membenarkan. Artinya Tuhan bukan hanya menjawab doa-doa kita, tetapi Tuhan membenarkan kita. Wah, ini kalau saya khotbah ini terlalu tinggi, sudah. Bagaimana Tuhan terus menyatakan pembenarannya di dalam kehidupan kita. Walaupun suatu saat kita jatuh di dalam dosa, kita bersujud di bawah kaki Tuhan, kita meminta pengampunan Tuhan. Tidakkah Tuhan membenarkan orang-orang pilihan? Kita jatuh dalam dosa, kita dibenarkan oleh Tuhan. Karena ada beberapa orang yang memang tingkat tertentu, memang dia, firman Tuhan katakan, dia kayak dosanya disimpan sampai pada hari penghakiman. Sudah tidak ada lagi, saudara. Sudah tidak ada lagi kesempatan bagi dia. Tapi bagi saudara dan saya, ada pembenaran Tuhan. Makanya sebagai orang-orang pilihan, saudara, mari kita terus berdoa hari-hari ini, siang dan malam. Ada satu ayat lagi firman Tuhan katakan di dalam Roma pasal 8. Coba kita buka, saudara. Ini ayat luar biasa juga, Roma pasal 8 ayat 33. Roma 8 ayat 33. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Perhatikan. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Kemarin saya nonton ada di TV, saudara, ada seorang yang dia sudah sakit, memang sudah sakit parah, tetapi kemudian ketika dia
cerita sama saudaranya kalau nggak salah itu, dia katakan, saya melihat ada begitu banyak orang yang datang dan dia ketakutan. Dia ketakutan, saudara. Dan mungkin akhirnya karena ketakutannya itu juga akhirnya orang ini meninggal. Firman Tuhan katakan bahwa siapa yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah. Saudara, firman Tuhan katakan dalam Wahyu itu, setan itu hari-hari ini dia kerjanya mendakwa atau menggugat. Bagaimana dia menggugat orang-orang pilihan Allah? Bagaimana dia mendakwa orang-orang pilihan Allah dalam segala kelemahannya dan sebagainya, saudara. Tapi Roma pasal 8 ini mengungkapkan pembelaan Tuhan. Siapa yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Apalagi biasanya kalau kita sudah berada dalam situasi-situasi, mungkin saudara yang pernah sakit atau yang mungkin yang pernah mengalami COVID, ya, yang mungkin juga suka sakit parah, biasanya di situ biasa iblis mendakwa, menggugat kita, dosamu banyak, kau tidak akan selamat nanti. Dia akan berusaha bagaimana dia mengintimidasi hidup kita sehingga kita ketakutan, saudara. Tapi selalu bukan ayat ini. Saya orang-orang pilihan Tuhan. Siapa yang akan menggugat? Orang-orang pilihan Allah. Tuhan yang membenarkan. Jadi jangan takut, saudara. Kalau kita berada dalam tanda kutip ya lembah kekelaman, biasanya di situ iblis bekerja bagaimana mengintimidasi hidup kita, supaya kita terus mengingat dosa-dosa kita masa lalu, kita terus mengingat semua kesalahan kita, saudara, dan akhirnya kita menjadi ketakutan sendiri. Apalagi dikasih pikiran-pikiran yang negatif, berbicara tentang neraka dan sebagainya. Ingat baik-baik, saudara, kita ini orang pilihan Tuhan. Siapakah yang menggugat orang-orang pilihan Tuhan? Tuhan yang membenarkan. Bahkan firman Tuhan katakan, Tuhan yang menjadi pembela kita. Bahkan mungkin ada orang-orang yang menggugat saudara hari-hari ini. Di tempat usaha kita, pekerjaan kita, ada orang yang ingin menjatuhkan kita dan sebagainya. Katakan firman Tuhan ini, Roma pasal 8, saudara. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Tuhan? Tuhan yang membenarkan. Tuhan juga yang akan membela kita. Yang percaya katakan amin. Luar biasa, saudara. Jadi jangan takut kalau suatu saat kita mendapatkan intimidasi baik dari orang-orang ataupun mungkin dari kuasa-kuasa iblis yang mendakwa kita siang dan malam. Kita orang-orang pilihan Tuhan. Artinya bahwa hidup kita ketika Tuhan membenarkan kita, ada perkenanan Tuhan dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita. Mazmur 37 itu jelas sekali. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Bahkan katakan, apabila dia ada saat-saat iman jatuh, tapi firman Tuhan katakan tidak akan tergeletak, sebab Tuhan akan menopang. Tuhan akan menopang. Kita orang pilihan, saudara. Artinya kita bukan orang main-main. Kalau di dalam dinas TNI atau Polri, ya ada beberapa memang yang kayak Kopassus, saudara. Kalau di kepolisian mungkin kayak Brimobnya begitu, saudara. Itu orang-orang khusus yang dikeluarkan saat-saat yang tertentu saja. Baru mereka dikirim, mereka ditugaskan saat-saat tertentu. Kenapa? Karena ini orang-orang pilihan, bukan orang-orang sembarangan. Murid-murid dipilih oleh Tuhan, dan Tuhan berkenan atas mereka. Saudara kira-kira bisa bayangkan, lihat itu Yesus naik, saudara. Dengan mata kepala sendiri kasih Tuhan, dia naik sampai tertutup oleh awan-awan. Kalau kita baca selanjutnya di kisah para rasul, sampai murid-murid itu keasikan dia terus sampai akhirnya Tuhan kirim 2 malaikat. Murid-murid, kenapa kalian terus lihat di atas? Lihat kenaikan Yesus itu begitu indah, begitu luar biasa, pengalaman hidup yang luar biasa. Sampai Tuhan kirimkan itu 2 malaikat. Kenapa kalian terus lihat ke langit? Tuhan, momennya begitu indah, lihat Yesus naik ke surga.
untuk melihat kenaikan mereka ke surga. Dan saya percaya mungkin hari ini kita tidak lihat Yesus naik ke surga. Tapi kalau Tuhan izinkan saudara, sebelum kita mati Tuhan Yesus yang akan kembali datang dari surga dan kita melihat Dia. Yang percaya katakan amin. Iya, kita akan melihat. Kita akan pertama dengan suara sangkakala itu. Suara nafiri itu, saudara. Sebenarnya saya lagi cari itu seraf, sofar. Sangkakala itu yang dari tanduk domba. Nah, kalau dapat setiap kali ibadah kita mulai dengan itu aja, supaya kita ingatkan ibadah dimulai just sekaligus mengingatkan sofar itu sangkakala Yesus nanti akan datang kedua kali. Hari Minggu ini kalau ada sebenarnya pakai itu kasih Tuhan, tapi nggak dapat. Mungkin nanti next saudara bisa cari itu. Hari Minggu ini kita akan bersama-sama juga memperingati ulang tahun gereja kita yang ke-35. Saya harap semuanya bisa hadir, kita semua bersuka cita bersama-sama, kita orang pilihan Tuhan. Dan kita undang juga nanti sebagai souvenirnya ini aja foto booth. Ada dari orang studio datang, dari setiap keluarga, setiap anak muda ada foto booth. Saudara itu yang menjadi souvenirnya nantilah. Anak-anak muda juga akan mengadakan apa lagi istilahnya? Apa istilahnya? Ya itu dia saudara. Yang penting hari Minggu ini penuh dengan sukacita lah. Saudara semua bisa datang. Momennya itu momen hari-hari, momen kenaikan itu momen sukacita. Yang kedua, kekasih Tuhan, kenapa murid-murid bersukacita? Karena ketika Yesus naik ke surga, Ibrani 7 ayat 25 katakan begini, coba kita buka dulu saudara. Ibrani pasal 7 ayat yang ke-25. Karena itu Ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah. Sebab Dia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Karena itu Yesus sanggup menyelamatkan dengan sempurna semua orang datang oleh Dia kepada Allah. Kenapa Yesus jadi pengantara? Artinya apa saudara? Artinya bahwa hidup kita terus sekarang ini terkoneksi dengan surga. Murid-murid bersukacita karena akhirnya walaupun Yesus naik ke surga, hidup mereka juga terkoneksi dengan surga. Kenapa? Ada Yesus yang menjadi pengantara. Wih, ini sebagai orang-orang pilihan betapa indahnya hidup kita. Ibarat kalau saudara kita punya HP saudara, mau HP kita itu bagus, aplikasinya mantap, mahal dan sebagainya, tapi kalau tidak terkoneksi dengan internet, percuma. Habis 10 juta, 12 juta aplikasi seabrek-abrek saudara. Tapi kalau tidak terkoneksi dengan internet, kita tidak bisa di Google, tidak bisa tweet, main Facebook, YouTube dan sebagainya. For what saudara? Ini ada menara nih di samping gereja ini untuk memperkuat sinyal supaya bisa terus terkoneksi HP kita. Hidup kita ini saudara sekarang ini terus terkoneksi dengan surga. Makanya saudara, kita mau ibadah, kita mau berdoa, kita memuji menyembah Tuhan, itu terkoneksi dengan surga. Saudara jangan pikir kita ibadah di gereja, ibadah di DB Bukit Hermon ini istilahnya memang ibadah kita sendiri. Tidak, ibadah kita ini saat ini terkoneksi di surga. Saudara tahu ketika kita memuji menyembah Tuhan tadi, itu malaikat-malaikat Tuhan juga bernyanyi. Yang percaya katakan amin. Karena terkoneksi.
ibadah. GBI Bukit Dharma sendiri, GBI Philadelphia, semua gereja masing-masing ibadah. Tidak, saudara. Kita masing-masing ini ibadah, tetapi langsung terkoneksi dengan surga. Ibarat waktu Yesus datang, dia dipersiapkan, dirintis oleh Yohanes Pembaptis. Yesus naik ke surga. Itu memang mempersiapkan kita, merintis hidup kita, sehingga hidup kita ini terus sinyalnya itu, koneksinya itu terus bersama dengan surga. Makanya saudara, selama kita hidup ini, karena Yesus naik ke surga, bersamamu Bapa, ku lewati semua. Kita hidup selalu terkoneksi bersama dengan Bapa di surga, bersama dengan Yesus yang menjadi pengantara kita, yang menjadi pembela kita. Kita tidak pernah benar-benar sendiri dalam dunia ini. Hidup kita terus terkoneksi. Itulah sebabnya, saudara, waktu Yesus naik ke surga, firman Tuhan katakan, Ia memberkati mereka. Dia mengangkat, jadi waktu Yesus mau naik ke surga, Dia memberkati murid-murid sampai Dia naik. Saya nggak tahu apakah tangan Yesus terus tetap begini. Waktu Dia naik ke surga, Dia kan terangkat sebenarnya, Yesus. Tapi Dia sebagai memberkati murid-murid, firman Tuhan katakan Ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Momen kenaikan Yesus itu ada koneksi yang luar biasa, bagaimana tangan Tuhan terangkat dan memberkati murid-murid. Waktu mati pertama, saudara, siapa? Stefanus, dia dilempar batu. Firman Tuhan katakan, ketika dia lihat ke atas, dia melihat Yesus di samping Bapa. Dan saya percaya Yesus tersenyum melihat Stefanus. Stefanus diberikan ketika matanya dibuka, dia sadar bahwa rupanya memang dia sambil dilempar batu sakit secara tubuh jasmani, tapi dia melihat Yesus di surga. Hidupnya terkoneksi. Dan saya percaya walaupun dia dibunuh, dirajam seperti begitu, ketika dia melihat Yesus di surga, hidupnya indah. Kemarin itu ada orang kirim, ada beberapa lagi orang di poso di apa itu, saudara, di Penggal. Sebenarnya saya sedih kasih Tuhan. Kenapa masih ada model-model seperti begini? Tetapi ketika mengingat kembali momen kenaikan Yesus, apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita terkoneksi dengan Tuhan. Memati cara itu pun, saudara, kita kembali kepada Bapa di surga. Yesus sudah menunggu kita di surga. Itulah sebabnya tidak perlu takut, saudara. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, hidupmu terkoneksi. Sekali lagi, hidupmu terus kita selalu bersama dengan Tuhan kita di surga. Karena Tuhan sudah merintis jalan kita ke sana. Tidak ada lagi yang dapat menghalangi, kecuali kalau kita baca dalam Yeremia pasal 5 ayat 25. Yeremia pasal yang ke-5 ayat yang ke-25. Kesalahanmu menghalangi semuanya ini, dan dosamu menghambat yang baik daripada. Ini ayat yang sederhana, tetapi kesalahanmu menghalangi semuanya ini, dan dosamu yang menghambat baik daripada. Kenapa seringkali sinyal kita putus-putus? Beberapa hari yang lalu, saudara, baru cuma 3 hari, saya dengan salah satu itu wifi putus, internet putus, gangguan massal katanya. Ketika saya tanya orang bisa, karena bisa, rupanya ada mobil sampah yang tinggi jalan, kena itu kabel, putus, saudara. 3 hari baru bisa nyala, baru saya bisa internet masuk, baru bisa nonton TV dan sebagainya.
Kenapa seringkali sinyal putus-putus nggak nyambung sih sebenarnya, tetapi ada yang menghalangi. Firman Tuhan katakan, karena kesalahan menghalangi semuanya itu, dan dosamu menghambat yang baik. Ada yang seringkali teman-teman sudah sebenarnya seharusnya memberkati kita, tapi ada yang menghambat itu, ada yang menghalangi apa? Dosa kita. Makanya 1 Yohanes 1:9 itu, jika kita mengaku dosa kesalahan kita, maka Ia akan mengampuni kesalahan kita. Artinya setiap kali kita jatuh dalam dosa, cepat ada pengakuan, Tuhan, aku sudah bersalah, aku sudah jatuh. Memohon satu pengampunan Tuhan darah Kristus. Dan ketika kita dengan segala hati kita terbuka datang kepada Tuhan, ampuni saya Tuhan, darah yang mengampuni kita, sehingga apa yang baik tidak akan menghalangi kita. Berkat Tuhan itu terus mengalir dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Ya, jadi kalau ada kesalahan atau dosa, cepat bereskan. Kenapa? Karena ini menghambat koneksi kita terus. Sebenarnya koneksi kita gak pernah terputus di surga. Cuma ada yang seringkali memang menghambat, menghalangi. Ini dosa, kesalahan, dan kita cepat bereskan di hadapan Tuhan. Dan saya percaya tidak akan ada menghambat koneksi kita. Doa-doa kita lancar, berkat Tuhan juga lancar di situasi ekonomi seperti ini. Saat ini saya percaya, selama koneksi kita mantap, berkat Tuhan terus mengalir. Yang percaya katakan amin. Tidak akan ada menghalangi Tuhan. Kalau Tuhan yang sudah membuka pintu, tidak akan ada yang dapat menutupnya. Tidak akan ada. Mau setan ke mau apa, tidak ada. Kalau Tuhan sudah buka pintu, tidak akan ada yang dapat menutupnya. Dan yang terakhir, saudara, kenapa Yesus murid-murid bersuka cita? Karena akhirnya murid-murid memang tahu bahwa Yesus itu adalah Mesias, dan memang Yesus berasal dari surga. Yesus katakan sebenarnya kepada murid-murid di dalam Yohanes pasal 8, mungkin mereka nggak terlalu ngeh, saudara. Tetapi sebenarnya Yesus sudah mengatakan kepada mereka. Coba kita buka dulu Yohanes pasal 8 ayat 23. Yohanes pasal 8 ayat 23. Lalu Ia berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Yesus sebenarnya sudah beritahu murid-murid bahwa memang sebenarnya asalnya bukan dari bumi. Dia sudah dari awalnya itu sudah dari atas. Dan kita bersyukur kepada Tuhan bahwa walaupun kita memang berasal dari bumi, firman Tuhan katakan kita sudah diangkat menjadi anak-anak. Artinya, apa yang Tuhan sudah siapkan di surga, yang Yohanes 8 katakan, Yohanes 14, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Aku menyediakan tempat. Mansion, Inggris itu mansion, suatu tempat yang luas, suatu tempat yang banyak loh, saudara. Jadi jangan takut kita tidak kebagian di surga. Biasanya kan kalau pemasaran perumahan-perumahan itu mereka sudah siapkan, bulan ini akan naik, tempat ini terbatas, hanya cuma 20 unit, siapa cepat dia dapat. Kadang-kadang kalau pemasaran perumahan semua jadi kita pikir, aduh terbatas, harganya juga lebih murah dan semakin nanti akan naik gimana. Di surga Tuhan sudah siapkan. Yang percaya katakan amin. Jadi dimension besar sekali itu, luas sekali itu surga, saudara. Pernah Yesus berkata sama murid-muridnya, menurut kalian siapa aku ini? Ada yang katakan Nabi Elia, Musa, mereka Yohanes Pembaptis, mereka suka semua satu-satu. Dan kemudian akhirnya Petrus berkata, Tuhan Engkau Mesias. Langsung Yesus katakan, bukan kau yang mengungkapkan itu Petrus, tapi kalau dianugerahkan dari surga untuk mengungkapkan itu, bahwa akulah Mesias. Saudara, Yesus memang berasal dari surga. Identitasnya Yesus yang sesungguhnya dia memang berasal dari sana.
Dan saudara, Tuhan sudah menunggu kita di sana. Karena kita sudah diangkat menjadi anak-anaknya. Makanya 1 Petrus 2 ayat 11 itu ungkapkan bahwa ingatlah, di dunia ini kita hanya pendatang. Sama-sama katakan dengan saya, pendatang. Kita perantau. Suatu saat saya kembali. Waktu saya kuliah di Jakarta, saudara, saya sadar bahwa saya pendatang di sana. Saya selalu ingatkan dalam diri saya, suatu saat saya akan kembali. Saya akan kembali ke Makassar. Cuma waktunya saja nggak tahu, saudara. Walaupun sempat akhirnya juga kerja sambil pelayanan di sana, memang kelihatannya enak dan sebagainya. Tapi akhirnya memang ada momennya. Dia kembali. Tempatmu bukan di sini, tempatmu di Makassar. Siap Tuhan. Saya akan kembali. Saudara, di dunia ini kita hanya pendatang saja. Kita hanya pendatang. Bahkan katakan kita perantau. Artinya apa? Suatu saat kita akan kembali. Kembalinya itu jelas ke tempat Bapa kita di surga. Dan Tuhan sudah menyiapkan banyak di sana. Bukan hanya rumah upah, saudara. Apa yang saudara sudah lakukan bagi Tuhan. Taburan-taburan saudara untuk pekerjaan Tuhan. Pelayanan-pelayanan saudara. Tuhan itu tidak, firman Tuhan katakan tidak pernah sia-sia. Kita akan menuai di sana. Makanya firman Tuhan katakan kumpulkanlah hartamu di surga. Di bumi aja kita nabung, bukan berarti kita tidak boleh nabung ya. Nabung saudara, kalau saudara bisa invest lah. Kalau saudara punya uang mau beli emas, belilah emas saudara. Saudara punya uang untuk beli tanah, belilah tanah. Saudara punya uang beli rumah, belilah rumah. Tapi firman Tuhan katakan jangan sampai kita kumpulkan harta di surga, tapi tidak kumpulkan kita kumpulkan harta di bumi, tapi tidak kumpulkan harta di surga. Kumpulkan harta di surga. Di bumi aja kita mau kumpul untuk invest, masa di surga tidak, saudara? Apa saudara bisa investasikan hari ini untuk Tuhan? Investasi saja, saudara. Saudara punya waktu untuk berdoa, berdoa. Saudara punya waktu untuk beribadah, beribadahlah. Saudara punya berkat saudara untuk bisa menabung untuk pekerjaan Tuhan, taburlah saudara. Yang penting apapun yang kita lakukan, lakukanlah seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saat ini kita sedang mengumpulkan harta di surga, saudara. Karena identitas kita memang di sana. Dan saya berdoa kita semuanya diangkat Tuhan ketika Yesus datang kembali. Selamat bersukacita menikmati hari kenaikan Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Berfirman Tuhan. Bapa kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu.
Ada Yesus yang menjadi pengantara kami. Ada Yesus terus yang menjadi pembela kami. Ada Yesus yang selalu membenarkan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Haleluya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Raja, Kau yang bertahta, jangan takut, Dia sudah bertahta di dalam kerajaan-Nya. Dia yang berkuasa. Segala kuasa sudah diberikan kepada Yesus. Yesus Tuhan, Kau Raja, dimuliakan, ditinggikan, kami meninggikan Engkau Tuhan. Mari angkat tanganmu, terus tinggikan Tuhan. Tangan kita terus mengangkat, terhubung dengan surga. Dia sudah menjadi Tuhan dan Raja kita. Haleluya, haleluya. Kau yang pertama Yesus, Kau yang berkuasa. Terus terkoneksi dengan surga, terhubung. Tidak mana-mana. Terus sekali lagi tinggikan Tuhan, dimuliakan, ditinggikan, kami terus mengangkat mata kami. Kami mau menikmati surga hari ini. Ada sukacita yang baru, anugerah baru, berkat yang baru kembali, kesembuhan kembali pada nama Tuhan Yesus. Tidak mana-mana. Kau yang berkuasa, Kau yang berkuasa. Haleluya. Yesus Tuhan dan Raja kami. Haleluya. Yesus, kami dapat banyak dalam bagian dari selatan. Bersyukur untuk firman Tuhan. Yesus Tuhan. Yesus. Mari kita semua berdoa dengan sukacita. Kalau pada hari ini adalah hari memperingati kenaikan Yesus dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa, mari semua berdoa. Terima kasih Bapa, Engkau sedang menggenapi kebenaran firman-Mu. Sekalipun firman-Mu beribu-ribu tahun yang lalu, tetapi firman-Mu tidak pernah kembali dengan sia-sia. Engkau selalu menggenapi. Kami memiliki Allah yang luar biasa. Engkau yang telah lahir, Engkau yang telah mati, Engkau yang bangkit menandakan ada kehidupan di dalamnya. Dan Engkau menunjukkan bahwa Engkau yang berkuasa atas surga itu. Kami bersukacita setiap nama kami yang tercatat di dalam kerajaan surga. Kami pasti diselamatkan. Kami sedang menanti-nantikan kedatangan-Mu yang kedua kali Bapa.
Biarlah Tuhan menjadi iman kami, agar seluruh jemaat Bukit Hermon senantiasa berjaga-jaga setiap hari, membawa hidup kami berhubungan dengan surga setiap hari lewat doa, baik kepada firman Tuhan. Sehingga ketika Engkau datang yang berikutnya Bapa, kami boleh semua terangkat. Kami bersyukur ini dan menaik iming dan cita-cita kami. Dan Engkau berkata ada lagi baru, ada bumi baru yang Kau sediakan bagi mereka yang percaya yang setia. Dan Engkau mengenal setiap jemaat yang mengasihi Engkau. Biarlah kami semua dikenal oleh Tuhan. Kami tetap mau setia Bapa. Kami tetap mau percaya kepada Yesus, Tuhan penolong dan juru selamat kami. Terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari. Berkati hamba-Mu. Biarlah firman-Mu boleh terimpartasi dalam roh jiwa kami. Dan kami semakin setia, semakin gairah untuk mengikut Tuhan. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kami bersukacita sekali lagi. Tetap bersukacita dan selalu bersukacita. Kita yang percaya sama-sama katakan amin. Hari ini kita akan memberikan persembahan kita. Mungkin ada pengumuman mungkin. Ada pengumuman mungkin dari mana? Hari Minggu. Oh iya, hanya mengingatkan hari Minggu kita ada ibadah ya, ibadah di tempat ini seperti biasa pukul 9 pagi. Dan spesial ya acara hari Minggu itu ulang tahun gereja kita yang ke-35 tahun. Biarlah kita mau semua bersukacita, kita mau bersama-sama untuk datang di tempat ini. Kita bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Kita akan memberi persembahan nanti sebelumnya Ibu kita dalam doa. Kita siapkan persembahan kita, mari bersama-sama kita satu dalam doa, kita berdoa. Ada sukacita yang kami rasakan Tuhan. Terima kasih karena ketika Engkau sudah naik ke atas surga, kami yakin dan sangat percaya Engkau sedang menyediakan tempat bagi anak-anak-Mu yang selalu mengasihi-Mu. Terima kasih Bapa buat ibadah-Mu pada pagi menjelang siang hari ini. Kami sangat bersyukur Tuhan, karena juga kebenaran firman-Mu yang selalu menguatkan kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan juga pada hari ini Tuhan, pagi menjelang siang ini kami hendak membawa persembahan kami. Mari Bapa Engkau memberkati setiap kami yang memberi. Tuhan, kami percaya Engkau tidak melihat besar kecilnya persembahan kami, tetapi yang Engkau lihat adalah hati setiap anak-anak-Mu yang mau memberi dengan sukacita, dengan tidak bersungut-sungut Bapa, yang mau memberi dengan penuh ucapan rasa syukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di surga, berkati jemaat-Mu. Kami percaya berkat yang terindah akan senantiasa Tuhan turunkan ke atas kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, ini doa kami, ini ucapan rasa syukur kami, ini jemaat-Mu yang siap memberi hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kami yang telah bangkit dan telah naik ke surga, mempersiapkan tempat bagi kami. Haleluya, terpujilah nama-Mu. Amin. Amin. Haleluya. Kita siapkan persembahan kita yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Kita angkat pujian. Ada gerakan roh Allah di sini. Amin. Amin.
Dan segala pujian, hormat, syukur kita hanya bagi Tuhan. Haleluya. Yang bertanda Engkau yang sudah bertahta dalam kerajaan-Mu. Dan kami percaya suatu saat juga kami akan bersama-sama dengan Tuhan di dalam kerajaan-Mu. Kami semuanya Tuhan, tidak ada satupun yang ditinggalkan. Kami semuanya, keluarga demi keluarga. Oh, kami percaya Tuhan. Itulah sebabnya kami tidak pernah takut Tuhan. Hidup kami terus terkoneksi dengan surga. Ada Yesus yang selalu membela kami. Ada Yesus yang menjadi pengantara kami. Terima kasih Tuhan. Engkau yang menjadi kekuatan kami selama Tuhan izinkan kami berada di bumi ini. Engkau yang menjadi jawaban di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Tuhan melihat seluruh anak-anak-Mu yang hadir hari ini. Engkau melihat hamba-hamba-Mu Tuhan. Hamba percaya bahwa jeripaya mereka dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Ketika mereka selalu mau datang kepada Tuhan. Ketika mereka selalu menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan. Ketika mereka selalu menabur untuk pekerjaan-Mu. Ketika mereka selalu mengembalikan apa yang menjadi milik-Mu Tuhan. Tidak pernah sia-sia di hadapan Tuhan. Bahkan semua hamba-hamba-Mu yang melayani pekerjaan-Mu, jeripaya mereka dalam Tuhan tidak pernah sia-sia.
Sempurnakan ibadah kami, dan biarlah semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Kami berdoa buat ibadah kami Tuhan di minggu Tuhan. Ucapan syukur untuk ulang tahun ke gereja kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah semuanya berjalan dengan indah, berjalan dengan lancar. Nama Tuhan dipermuliakan di dalamnya. Dan juga ibadah Pentakosta Tuhan. Untuk minggu depan berikutnya kami serahkan dalam tangan-Mu. Semuanya juga berjalan dalam kasih karunia-Mu. Terima kasih Tuhan. Jamah seluruh jemaat-Mu yang lemah dan dalam keadaan sakit. Oleh bilur-bilur-Mu mereka sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Jamah Pak Weli Tuhan. Oleh bilur-bilur-Mu sembuh, tidak ada mustahil bagi nama Tuhan. Ibu rohani kami terus mengalami kekuatan-kekuatan baru hari demi hari dalam hidup mereka Tuhan. Dan hamba berdoa bagi seluruh jemaat-Mu, satu orang percaya, seisi rumah diselamatkan. Dalam nama Tuhan Yesus, ada keselamatan atas seluruh keluarga Tuhan. Ada kemenangan atas setiap keluarga. Ada berkat-berkat Tuhan atas setiap keluarga. Usaha pekerjaan kami diberkati Tuhan. Kami berhasil dan beruntung dalam nama Tuhan Yesus. Keluar masuk kami dipelihara, dilindungi Tuhan. Kami tidak perlu takut kemanapun kami melangkah. Ada tangan Tuhan yang selalu menyertai kami, yang menopang hidup kami Tuhan. Terima kasih anak-anak yang ada di luar kota Tuhan yang liburan. Tuhan juga memelihara dan melindungi mereka. Kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Dan saatnya kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Penyertaan Tuhan atas setiap kami. Kami tiba di rumah dengan selamat tanpa kekurangan suatu apapun. Kekasih Tuhan, arahkan hatimu, angkat tanganmu. Pulanglah dan terimalah segala berkat dan anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa. Kasih setia dan damai sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan manis dari Roh Kudus yang terus memimpin dan menyertai kita sampai pada kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita percaya dan diberkati Tuhan. Bersama-sama katakan amin.